Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Riz Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang berjudul Rahasia di Balik Pintu Kamar Terkunci. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Desa Sukomulyo bukanlah desa yang mati. Namun setelah pukul 9 malam, jalanan setapak yang membelah kebun jati itu selalu terasa lebih sunyi dari biasanya. Bagi Bagas, bocah 7 tahun yang seharusnya menikmati mimpi indah, rumahnya sendiri justru mulai terasa seperti penjara yang asing. Sebulan terakhir, udara di dalam rumah permanen milik orang tuanya itu terasa sangat berat, lembab, dan selalu menyisakan rasa sesak di dada. Malam itu hujan gerimis baru saja reda, meninggalkan bau tanah basah yang bercampur dengan sesuatu yang jauh lebih menyengat. Wangi melati yang terlalu tajam dan asap kemenyan yang keluar dari celah bawah pintu kamar belakang. Bagas terbangun karena tenggorokannya terasa seperti terbakar pasir. Ia bangkit dari tempat tidurnya, namun langkah kakinya terhenti di ambang pintu kamar. Di ruang tengah yang gelap hanya ada lampu tempel kecil yang cahayanya meredup kebiruan. Dari arah dapur ia mendengar suara bisikan, bukan bisikan biasa, melainkan suara desisan yang seolah-olah berasal dari kerongkongan yang penuh dengan lendir. "Sudah waktunya, Pak. Dia sudah semakin besar, darahnya sudah matang." Sebuah suara perempuan terdengar. Itu suara ibunya, namun nadanya begitu dingin, tanpa ada sedikit pun kehangatan seorang ibu yang biasanya menyelimuti Bagas saat hendak tidur. "Diam kamu, jangan sampai dia bangun. Kalau perjanjian ini batal, kita bukan cuma jatuh miskin, tapi nyawa kita yang dicabut. Kamu mau balik jadi buruh cuci lagi? Kamu mau kita dihina orang sedesa karena melarat?" Balas ayahnya dengan nada rendah namun penuh penekanan. Bagas gemetar. Ia tidak mengerti apa yang dimaksud dengan darah yang matang atau perjanjian. Yang ia tahu, ayahnya yang dulu penyabar kini menjadi sosok pemarah yang jarang keluar rumah, namun entah mengapa dompetnya selalu penuh dengan lembaran uang merah yang baru. Bagas mencoba melangkah menuju dapur untuk mengambil air. Namun tiba-tiba suhu di ruangan itu turun drastis. Ia merasakan tengkuknya meremang hebat. Dari sudut matanya yang mungil ia melihat bayangan hitam panjang yang berdiri di pojok ruang tamu, tepat di bawah foto keluarga mereka. Bayangan itu tidak memiliki bentuk yang jelas, namun tingginya mencapai plafon rumah. Dan ada 2 titik merah redup yang menatap lurus ke arahnya. "Ibu, Bapak," panggil Bagas lirih. Suaranya bergetar hebat. Seketika percakapan di dapur terhenti, suasana menjadi sunyi senyap hingga suara detak jam dinding terdengar seperti dentuman palu. Pintu kamar belakang yang selalu digembok itu tiba-tiba berderit pelan, seolah ada sesuatu yang mencoba membukanya dari dalam. "Bagas, kenapa kamu bangun?" Ibunya muncul dari kegelapan dapur. Wajahnya terlihat pucat di bawah cahaya lampu tempel. Matanya tidak berkedip sama sekali saat menatap anak semata wayangnya itu. "Bagas haus, Bu," jawabnya pendek sambil menunduk. Ia tidak berani menatap mata ibunya yang terasa seperti lubang hitam kosong. Ibunya mendekat, tangannya yang dingin seperti es memegang pundak Bagas. "Minum airnya, lalu masuk kamar, kunci pintunya, jangan pernah keluar lagi sampai matahari terbit. Apapun yang kamu dengar, mengerti?" Sentuhan tangan ibunya membuat Bagas merasa jijik sekaligus takut. Ada aroma amis yang samar menempel di baju daster ibunya, aroma yang mengingatkan Bagas pada pasar ikan, tapi jauh lebih busuk. Saat Bagas berbalik menuju kamarnya setelah menengguk air dengan terburu-buru, ia sempat menoleh ke arah pintu kamar belakang yang sedikit terbuka. Di sana, di dalam kegelapan kamar terlarang itu, ia melihat sesuatu yang tidak akan pernah ia lupakan. Sepasang tangan dengan kuku-kuku hitam yang panjang sedang mencengkeram kusen pintu dari dalam.
dan suara tawa lirih yang menyerupai suara anjing yang sedang tercekik. Bagas masuk ke kamarnya menimbun dirinya di bawah selimut sambil terus bertanya dalam hati, siapa yang ada di dalam kamar itu dan kenapa ibu dan bapak terlihat seperti orang asing di rumah mereka sendiri. Malam itu untuk pertama kalinya Bagas menyadari bahwa rumahnya bukan lagi tempat yang aman. Rumah itu telah menjadi sarang bagi sesuatu yang tidak diundang, sesuatu yang sedang menunggu waktu yang tepat untuk menagih janji. Ketakutan Bagas tidak berhenti di malam itu, justru rasa ingin tahu yang bercampur dengan kengerian mulai menggerogoti jiwanya. 3 hari telah berlalu sejak insiden di dapur dan suasana rumah semakin tidak masuk akal. Ayahnya yang biasanya pergi ke sawah atau ke pasar, kini hanya berdiam diri di dalam kamar belakang tersebut. Rumah mereka yang kini megah dengan lantai keramik mengkilap, terasa seperti kuburan mewah yang lembab. Malam Jumat Kliwon tiba. Udara di desa Sukomulyo terasa sangat berat, seolah-olah oksigen dihisap habis oleh rimbunya pohon-pohon tua di sekitar desa. Pukul 2 dini hari Bagas kembali terbangun. Kali ini bukan karena haus, melainkan karena suara nyanyian lirih yang sangat menyayat hati. Suara itu adalah suara ibunya, namun ia menyanyikan sebuah tembang Jawa kuno yang nadanya tidak pernah Bagas dengar sebelumnya. Nadanya datar, dingin, dan penuh dengan keputusasaan. Bagas turun dari tempat tidur dengan kaki telanjang. Entah kekuatan apa yang mendorongnya, ia merasa harus melihat apa yang terjadi. Dia melangkah berjinjit di atas lantai keramik yang terasa sedingin es. Saat ia mencapai ruang tengah, aroma kemenyan tidak lagi samar. Bau itu menyerang indera penciumannya dengan kasar, bercampur dengan bau darah segar yang amis dan menyengat. Pintu kamar belakang itu biasanya digembok dari luar dengan rantai besar. Namun malam ini rantai itu tergeletak di lantai tanpa suara. Pintu kayu jati itu sedikit terbuka, menyisakan celah sebesar telapak tangan. Cahaya merah yang berpendar-pendar dari dalam ruangan memantul di dinding lorong. Dengan nafas yang tertahan di tenggorokan, Bagas mendekatkan wajahnya ke celah pintu. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga ia merasa dadanya sakit. Di dalam sana ruangan itu tidak memiliki perabotan. Hanya ada sebuah meja kayu rendah yang ditutupi kain kafan kusam. Di atasnya terletak sebuah kepala kambing hitam yang baru saja dipenggal. Darahnya masih menetes ke lantai, ditampung dalam sebuah cawan kuningan. Di depan meja itu ayah dan ibunya bersimpuh tanpa busana bagian atas. Tubuh mereka diolesi dengan minyak berwarna hitam pekat yang berkilat terkena cahaya lilin merah. Gusti Sang Penunggu Jagat, bisik ayahnya dengan suara yang bergetar hebat. Kepalanya menunduk hingga mencium lantai. Harta kami sudah mulai habis. Bisnis di kota sedang goyah. Kami mohon, lipat gandakan lagi. Jangan biarkan kami kembali ke lumpur kemiskinan. Ibunya menyambung dengan suara yang terisak namun penuh ambisi. Kami berjanji, apapun yang kau minta, nyawa untuk nyawa, darah untuk emas. Tiba-tiba dari pojok ruangan yang paling gelap, bayangan hitam yang dilihat Bagas beberapa malam lalu mulai memadat. Makhluk itu perlahan maju ke arah cahaya lilin. Bagas membekap mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Makhluk itu tingginya hampir menyentuh langit-langit, tubuhnya ditutupi rambut kasar seperti ijuk, dan tangannya memiliki kuku-kuku yang melengkung tajam. Yang paling mengerikan adalah wajahnya. Makhluk itu tidak memiliki hidung. Hanya ada lubang menganga yang mengeluarkan uap panas dan matanya besar, menonjol dan berwarna merah menyala seperti bara api yang ditiup angin. Makhluk itu mengulurkan tangannya yang besar dan berbulu ke atas kepala ayah Bagas. Suara geraman rendah yang menggetarkan kaca jendela terdengar. Anak itu. Suara makhluk itu bukan berasal dari mulut, melainkan seperti bergema langsung di dalam kepala Bagas. Berikan anak itu padaku di malam bulan purnama depan. Sebagai gantinya, emas akan mengalir di bawah lantai rumah ini tanpa henti. Bagas melihat ibunya sempat ragu. Tubuhnya gemetar hebat, namun ayahnya dengan cepat menjawab. Ambil dia milikmu. Beri kami kemuliaan dan ambil Bagas sebagai gantinya. Mendengar namanya disebut sebagai barang pertukaran, pertahanan Bagas runtuh. Ia mundur dengan terhuyung-huyung, namun malangnya kakinya menyenggol sebuah vas bunga di atas meja kecil di lorong.
Suara pecahan keramik itu terdengar seperti ledakan di tengah keheningan malam yang mistis. "Siapa di luar?" teriak ayahnya dengan suara yang berubah menjadi bengis. Bagas tidak menunggu jawaban. Ia berlari sekencang-kencangnya menuju kamarnya, melompat ke atas kasur dan menutup seluruh tubuhnya dengan selimut. Ia bisa mendengar langkah kaki yang berat dan cepat mendekati kamarnya. Pintu kamarnya terbuka dengan kasar. Bagas memejamkan mata rapat-rapat, berpura-pura tidur meski tubuhnya menggigil hebat. Ia merasakan seseorang berdiri di samping tempat tidurnya. Bau amis darah dan kemenyan kini berada tepat di atas wajahnya. "Aku tahu kamu belum tidur, Bagas," bisik ayahnya tepat di telinganya. Suara itu begitu dingin, tanpa ada sisa kasih sayang sedikit pun. "Tidurlah yang nyenyak, karena sisa tidurmu di rumah ini tidak akan lama lagi." Malam itu Bagas menangis tanpa suara di balik selimut. Ia sadar orang yang melahirkannya telah menjual jiwanya demi tumpukan emas yang akan segera berumuran darahnya sendiri. Pagi setelah kejadian di balik celah pintu itu, rumah terasa seperti medan perang yang dingin. Tidak ada percakapan di meja makan. Ayahnya duduk di kursi goyang ruang tamu sambil menghisap kretek tanpa henti. Matanya yang merah dan cekung terus mengikuti kemanapun Bagas melangkah. Ibunya lebih banyak diam di dapur, memotong daging dengan dentuman pisau yang keras dan tidak beraturan, seolah sedang meluapkan kemarahan yang tertahan. Bagas berusaha bersikap normal, namun setiap kali ia berpapasan dengan ayahnya, ia merasakan aura panas yang mencekam. Di atas ubin keramik rumah mereka yang baru, Bagas mulai melihat hal-hal yang tidak masuk akal. Kadang ia melihat jejak kaki berlumpur yang sangat besar menuju ke arah kamarnya. Namun saat dicek, jejak itu hilang. Malam harinya teror itu mencapai puncaknya. Bagas baru saja akan memejamkan mata ketika ia merasakan ranjangnya menyesap ke bawah, seolah ada beban yang sangat berat duduk di ujung kakinya. Ia membeku, bau busuk seperti bangkai tikus yang sudah berhari-hari menyengat hidungnya. "Bagas, kemari nak." Suara itu terdengar seperti suara ayahnya, namun bernada ganda. Seolah ada suara lain yang lebih berat mengiringinya dari belakang. Bagas membuka matanya sedikit. Di sudut kamar yang gelap ia melihat ayahnya berdiri tegak. Namun pemandangan itu membuat Bagas ingin mati saat itu juga. Di belakang ayahnya sosok hitam tinggi besar itu kembali muncul. Tangan makhluk itu yang berbulu lebat diletakkan di atas pundak ayahnya. Kuku-kuku hitamnya menancap masuk ke dalam daging bau ayahnya, hingga darah hitam merembes di baju sang ayah. Anehnya ayahnya tidak merintih kesakitan. Ia justru tersenyum lebar, senyum yang terlalu lebar hingga sudut bibirnya seolah akan robek. "Lihat Bagas, ini adalah tuan besar kita," bisik ayahnya sambil menunjuk ke arah makhluk di belakangnya. "Dia yang memberi kita televisi baru. Dia yang membuat kita bisa makan enak setiap hari. Dia ingin berteman denganmu." Makhluk itu maju selangkah. Cahaya bulan yang menembus ventilasi kamar memperlihatkan tekstur kulitnya yang bersisik dan kasar seperti kulit pohon tua yang terbakar. Matanya yang merah menyala menatap Bagas dengan rasa lapar yang nyata. Air liur kental menetes dari sela-sela taringnya, jatuh ke lantai dengan suara tes-tes yang mendidikan keberanian Bagas. "Bapak, tolong, Bagas takut," rintih Bagas dengan suara parau. "Jangan takut nak," saut ibunya yang tiba-tiba muncul di ambang pintu membawa sebuah nampan berisi segelas cairan merah kental. "Minum ini jamu supaya kamu kuat, supaya nanti saat pesta itu tiba, darahmu bersih." Bagas melihat cairan di gelas itu. Itu bukan jamu, ada aroma anyir darah yang sangat kuat dan beberapa helai bulu ayam yang mengapung di atasnya. Ibunya mendekat dengan tatapan mata yang kosong, seolah jiwanya sudah diambil lebih dulu. "Minum Bagas," bentak ayahnya. Suara itu menggelegar diikuti dengan geraman keras dari makhluk di belakangnya. Tiba-tiba lampu kamar berkedip-kedip cepat lalu padam total. Dalam kegelapan itu Bagas merasakan tangan besar dan dingin mencengkeram pergelangan kakinya. Tarikannya begitu kuat hingga Bagas terseret ke ujung kasur. Ia menendang-nendang sekuat tenaga sambil berteriak histeris, namun tangannya justru menyentuh wajah ayahnya yang kini terasa dingin seperti mayat. "Hanya sebentar Bagas, hanya sampai bulan purnama," bisik makhluk-makhluk itu. Kali ini suaranya benar-benar terdengar jelas di telinga Bagas, bukan lagi sekedar gema.
Hawa nafasnya terasa panas dan berbau belerang. Dalam kepanikan luar biasa, Bagas berhasil melepaskan diri dan meringkuk di pojok ranjang sambil merapalkan doa-doa pendek yang ia ingat dari pelajaran mengaji. Anehnya, saat ia menyebut nama Tuhan, cengkeraman itu mengendur. Sosok hitam itu mendesis marah, suaranya seperti besi yang beradu dengan batu. Ayah dan ibunya mundur perlahan ke kegelapan lorong, diikuti oleh bayangan raksasa yang seolah menyatu dengan kegelapan malam sebelum pintu kamar tertutup. Bagas melihat ayahnya menjilat darah hitam yang menetes dari pundaknya dengan ekspresi puas. Bagas tahu, rumah ini bukan lagi miliknya. Orang tua di depannya bukan lagi ayah dan ibu yang dulu membelikannya balon di pasar malam. Mereka adalah pelayan kegelapan yang siap membelinya demi kepingan emas yang terkutuk. Ia harus pergi sebelum bulan purnama tiba, atau ia akan berakhir menjadi tumpukan tulang di bawah lantai kamar belakang. Pagi harinya suasana desa Sukomulyo diselimuti kabut tebal yang tidak biasa. Matahari seolah enggan menampakkan diri, tertutup mendung abu-abu yang menggantung rendah. Di dalam rumah, Bagas terbangun dengan tubuh yang terasa sakit semua, terutama pergelangan kakinya. Saat ia menyibak selimut, ia terpekik kecil. Ada bekas lebam berwarna ungu kehitaman yang melingkar di pergelangan kakinya, persis seperti bekas cengkeraman tangan raksasa. Ia keluar dari kamar dengan sangat hati-hati. Di dapur ia melihat ibunya sedang berdiri menghadap meja kayu. Ibunya tidak sedang memasak nasi atau menggoreng tempe seperti biasanya. "Ibu?" Ibunya tidak menoleh. Ia terus melakukan gerakan memotong yang monoton di atas talenan. Tak, tak, tak. Suara pisau itu menghantam kayu dengan ritme yang sangat cepat. Saat Bagas mendekat, ia melihat apa yang sedang dikerjakan ibunya. Di atas talenan itu ada seekor ayam kampung yang masih hidup, namun kaki dan sayapnya sudah dipatahkan secara paksa. Ibunya memotong lidah ayam itu perlahan-lahan sambil bergumam tidak jelas. "Bu, Bagas lapar," ucap Bagas mencoba memancing reaksi manusiawi dari wanita itu. Ibunya berhenti memotong. Ia memutar kepalanya ke arah Bagas. Gerakan lehernya terasa kaku. Terdengar suara krek yang cukup keras saat kepalanya berputar. Wajah ibunya tampak sangat mengerikan. Kulitnya pucat pasi seperti kertas, dan matanya, bagian putihnya menghilang, menyisakan pupil hitam yang melebar sempurna hingga memenuhi seluruh rongga mata. Tatapannya kosong seolah jiwanya sudah tidak lagi menghuni tubuh itu. "Lapar, Nak?" tanya ibunya, suaranya terdengar jauh, seperti berasal dari dasar sumur yang dalam. "Sabar ya, sebentar lagi kamu tidak akan merasakan lapar lagi. Kamu akan menjadi bagian dari kami." Ibunya kemudian mengambil sebuah piring berisi jeroan mentah yang masih berdarah dan menyodorkannya ke arah Bagas. "Makan ini. Ini makanan enak dari Tuan Besar supaya dagingmu harum." Bagas mundur dengan rasa mual yang melonjak ke kerongkongan. "Bagas nggak mau, Bu. Bagas mau nasi." Tiba-tiba ekspresi ibunya berubah drastis. Wajahnya yang kosong mendadak menjadi sangat bengis. Ia membanting piring jeroan itu ke lantai hingga hancur berantakan. Ia menerjang maju dan mencengkeram pipi Bagas dengan jari-jarinya yang kasar. "Anak tidak tahu diuntung. Kamu tahu kenapa rumah ini punya TV? Kenapa kamu bisa pakai baju bagus? Itu semua karena Tuan Besar. Sedikit pengabdian darimu dan kami akan kaya selamanya." Bagas menangis terseduh-seduh. Ia melihat ibunya mulai menjilati darah ayam tersisa di jari-jarinya sendiri dengan tatapan yang sangat rakus. Di mata ibunya, Bagas bukan lagi seorang anak, melainkan sebuah aset, sebuah barang yang akan ditukarkan dengan kemewahan duniawi. "Jangan lari, Bagas," bisik ibunya, suaranya kini berubah lembut namun jauh lebih mengerikan. "Ayahmu sedang menyiapkan lubang di bawah lantai kamar belakang. Nyaman sekali di sana, dingin dan tenang." Bagas melihat ibunya mulai tertawa kecil, yang kemudian berubah menjadi tawa melengking yang tidak manusiawi. Saat ibunya lengah karena tertawa histeris sambil memegangi perutnya, Bagas melihat pintu dapur yang menuju ke arah halaman samping sedikit terbuka. Tanpa alas kaki, tanpa membawa apapun kecuali rasa takut yang luar biasa, Bagas berlari keluar. Ia melewati kebun pisang yang rimbun, mengabaikan duri-duri yang menusuk telapak kakinya. Ia hanya punya satu tujuan di pikirannya,
langgar kecil di ujung desa tempat Ustadz Mansur biasa mengajar mengaji. Ia tidak menoleh ke belakang, namun ia bisa merasakan seolah-olah tanah yang dipijak bergetar, dan suara tawa ibunya masih terngiang-ngiang di telinganya, menyatu dengan suara gesekan daun pisang yang ditiup angin kencang. Ia tahu jika ia tertangkap hari ini, ia tidak akan pernah melihat matahari esok pagi. Nafas Bagas tersengal-sengal, dadanya terasa panas seperti terbakar. Ia terus berlari menyusuri jalan setapak yang diapit rimbunya pohon bambu. Di belakangnya ia merasa seolah-olah bayangan pohon-pohon itu memanjang dan mencoba menggapai kakinya. Setelah melewati tanjakan kecil, barulah terlihat bangunan kayu sederhana dengan cat hijau yang sudah mengelupas. Langgar Al-Ikhlas. Ustadz Mansur sedang duduk di serambi, baru saja melipat sajadahnya setelah sholat duha. Ia terperajat melihat Bagas datang dengan kondisi mengenaskan. Baju robek, kaki penuh luka gores, dan wajah yang pucat pasi tanpa darah. "Bagas, astagfirullah, ada apa nak?" Ustadz Mansur segera menghampiri dan merangkul bocah itu. Bagas tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menangis sesegukan di pelukan guru mengajinya. Tubuhnya gemetar hebat, seolah-olah ia sedang menggigil kedinginan di tengah terik matahari yang mulai naik. Setelah diberikan segelas air putih yang sudah didoakan, Bagas mulai bercerita dengan suara yang putus-putus. Ia menceritakan tentang aroma kemenyan sosok hitam tinggi besar, mata merah, yang lapar, hingga janji ayahnya yang menyerahkan nyawa Bagas demi harta. Ustadz Mansur mendengarkan dengan wajah yang semakin lama semakin pucat. Sebagai seorang yang telah lama mendalami ilmu agama dan memiliki kepekaan batin, ia merasakan ada yang tidak beres sejak Bagas melangkah masuk ke area langgar. Suasana di sekitar mereka mendadak berubah menjadi sunyi. Suara burung dan jangkrik yang biasanya ramai tiba-tiba bungkam. "Bagas, lihat bapak," ujar Ustadz Mansur dengan suara rendah dan tenang, mencoba menutupi kegelisahannya. Saat Ustadz Mansur memegang pundak kecil Bagas untuk menenangkannya, tangan sang Ustadz mendadak tersentak hebat. Ia merasakan sensasi panas seperti tersengat listrik. Ia kemudian memejamkan mata, mulutnya kumat kamit merapalkan ayat-ayat suci. Dalam penglihatan batinnya, pemandangan di depan matanya berubah menjadi gelap gulita. Ia melihat sosok hitam legam sangat besar dan berbulu kasar sedang berdiri tepat di belakang Bagas. Sosok itu tidak hanya berdiri, tangannya yang berkuku panjang menancap di pundak Bagas, dan sebuah rantai gaib berwarna hitam melingkar dari leher Bagas menuju ke arah rumah orang tuanya. "La haula wala quwata illa billah," bisik Ustadz Mansur dan keringat dingin yang mulai bercucuran. Ia menyadari satu kenyataan yang jauh lebih mengerikan dari sekedar cerita Bagas. Cap tumbal itu sudah sempurna. Bagas bukan lagi sekedar target secara gaib. Bagas sudah dimiliki oleh makhluk tersebut. Perjanjian darah yang dibuat orang tuanya begitu kuat sehingga Bagas kini menjadi magnet bagi energi negatif yang luar biasa. "Bagas, kamu jangan pulang ke rumah ya. Malam ini kamu ikut bapak," ucap Ustadz Mansur dengan nada yang sangat serius. Tiba-tiba dari arah gerbang langgar terdengar suara langkah kaki yang berat. Ayah Bagas muncul dengan wajah yang sangat berbeda dari biasanya. Matanya melotot, rahangnya mengeras, dan ia membawa sebuah payung hitam meski cuaca sedang panas. "Ustadz, kembalikan anak saya." Suara ayah Bagas terdengar berat, seperti ada dua suara yang berbicara bersamaan. "Dia harus pulang. Ibunya sudah menunggu di rumah. Ada acara keluarga yang tidak bisa ditunda." Ayah Bagas berdiri tepat di batas halaman langgar, tidak berani menginjakkan kaki ke area yang sudah sering dibacakan zikir itu. Matanya terus menatap Bagas dengan tatapan yang sangat tajam, seolah ingin menembus jantung bocah itu. Ustadz Mansur berdiri di depan Bagas, melindungi anak itu. "Pak, Bagas mau di sini dulu belajar mengaji. Sepertinya dia sedang tidak enak badan." "Dia harus pulang," ayah Bagas berteriak. Suaranya berubah menjadi geraman binatang. Wajahnya sempat berubah sekilas. Kulitnya tampak mengendur dan matanya sempat berubah menjadi merah menyala sebelum kembali normal. Ustadz Mansur menyadari bahwa waktu mereka sangat sempit. Ia tahu jika matahari terbenam dan Bagas masih berada di dekat desanya, makhluk pesugihan itu akan mampu menarik sukma Bagas meski fisiknya ada di langgar.
Bagas, masuk ke dalam. Ambil Al-Quran kecil ini, pegang terus, jangan dilepas. Bisik Ustadz Mansur sambil memberikan sebuah mushaf saku. Bapak harus membawa kamu pergi jauh dari sini, sekarang juga. Di luar angin kencang tiba-tiba bertiup, menggoyangkan pohon-pohon besar di sekitar langgar hingga dahan-dahannya berderit seperti suara tangisan. Perang antara cahaya dan kegelapan baru saja dimulai. Matahari mulai terbenam menciptakan rona merah darah di ufuk barat. Ustadz Mansur tahu bahwa setelah antara maghrib dan isya adalah waktu di mana mereka paling kuat. Tanpa membuang waktu, ia mengeluarkan sepeda motor Supra tuanya. Bagas diminta duduk di tengah, diapit oleh tas berisi kitab-kitab suci. Sementara Ustadz Mansur mengikatkan sorbannya ke pinggang Bagas agar bocah itu tidak terjatuh jika sesuatu yang buruk terjadi. Pegangan yang kuat, nak. Terus baca ayat kursi dalam hati. Jangan menoleh ke belakang. Apapun yang kamu dengar, ingat, jangan menoleh. Pesan Ustadz Mansur dengan nada yang sangat dalam. Motor itu menderu membelah jalanan desa yang mulai sepi. Mereka harus melewati jalur hutan jati yang dikenal warga sebagai alas wingit untuk mencapai desa seberang yang memiliki akses ke jalan raya besar. Baru saja mereka memasuki perbatasan hutan, suhu udara berubah drastis menjadi sangat dingin hingga menusuk tulang. Lampu motor yang biasanya terang mendadak meredup, hanya mampu menerangi beberapa meter ke depan. Ustadz, Bagas takut, bisik Bagas sambil membenamkan wajahnya di punggung Ustadz Mansur. Zikir Bagas, Allah bersama kita. Tiba-tiba, brak, sebuah dahan pohon jati sebesar paha manusia jatuh tepat di depan motor mereka, memaksa Ustadz Mansur mengerem mendadak hingga motornya hampir terguling. Di tengah keheningan hutan terdengar suara tawa melengking yang berpindah-pindah dari satu pohon ke pohon lain. Kembalikan anak itu, dia milik kami, janjinya harus ditepati. Suara itu bukan hanya satu, melainkan bersaut-sautan seperti paduan suara yang rusak. Tiba-tiba motor itu mati total. Ustadz Mansur mencoba menyalakannya berkali-kali, namun mesinnya terasa seperti terkunci. Di tengah kegelapan, Bagas merasakan sesuatu yang dingin dan berbulu menyentuh tengkuknya. Ia teringat pesan Ustadz Mansur. Ia tetap memejamkan mata dan terus merapalkan doa meski air matanya mengalir deras. Muncul kamu, wahai makhluk terkutuk. Jangan ganggu hamba Allah yang lemah ini, teriak Ustadz Mansur sambil berdiri menantang kegelapan. Dari balik pohon jati yang paling besar muncul sosok hitam yang Bagas lihat di kamar belakang tempo hari. Namun kali ini sosok itu tampak lebih nyata dan mengerikan. Tingginya melebihi pepohonan, tangannya yang panjang menjuntai hingga menyentuh tanah, dan matanya yang merah menyala seperti dua buah lampu pijar di tengah hutan. Di samping makhluk itu berdiri bayangan yang menyerupai ayah dan ibu Bagas. Namun wajah mereka rata tanpa mata dan mulut, hanya lubang hitam yang mengeluarkan cairan kental. Ustadz, itu bapak dan ibu. Itu bukan orang tuamu Bagas, itu jelmaan setan yang meminjam rupa mereka. Ustadz Mansur mengambil segenggam tanah, membacakan doa, lalu melemparkannya ke arah sosok tersebut. Seketika hutan itu seperti bergetar, angin kencang berputar-putar di sekeliling mereka hingga debu dan daun kering berterbangan. Makhluk besar itu menggeram marah, suaranya membuat telinga Bagas berdenging dan hampir pingsan. Ustadz Mansur terus membacakan zikir dengan suara lantang, urat-urat di lehernya menegang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebuah benturan energi yang tidak terlihat membuat makhluk itu terpental ke kegelapan. Seiring dengan itu, motor Ustadz Mansur tiba-tiba menyala kembali. Tanpa menunggu sedetik pun, ia memacu motornya dengan kecepatan penuh. Di belakang mereka, suara geraman dan tawa itu perlahan menjauh. Namun Bagas bisa merasakan ada sesuatu yang masih mengikuti mereka di atas plafon pepohonan. Sesuatu yang sedang menunggu saat mereka lengah. Kita harus sampai ke pesantren Kiai Ahmad sebelum tengah malam Bagas. Hanya di sana kamu bisa benar-benar terlindungi, ujar Ustadz Mansur dengan nafas yang memburu. Hutan jati itu seolah memanjang. Jalanan yang seharusnya hanya memakan waktu 15 menit kini terasa seperti berjam-jam. Mereka sedang terjebak dalam ruang gaib yang diciptakan oleh kekuatan pesugihan tersebut. Namun, cahaya kecil dari mushaf yang dipegang erat oleh Bagas terus berpendar redup, menjadi satu-satunya kompas di tengah kegelapan yang menyesatkan. Udara hutan jati semakin menyesakan, seolah-olah pepohonan di kanan kiri mereka merapat untuk menjempit jalur jalanan.
Ustadz Mansur memacu motornya sekuat tenaga. Namun keanehan mulai terjadi. Mereka sudah melewati pohon beringin besar yang sama sebanyak 3 kali. Mereka terjebak dalam putaran gaib yang dalam bahasa Jawa disebut disasarke. Di depan mereka terbentang sebuah jembatan tua peninggalan zaman kolonial yang melintasi sungai berbatu. Air di bawahnya mengalir deras, berwarna hitam pekat. Tepat di tengah jembatan, motor itu tiba-tiba tersentak hebat, lalu mati total. Ban depannya seperti dicengkram oleh tangan-tangan tidak terlihat dari dalam aspal. "Turun Bagas, cepat, berdiri di belakang bapak," perintah Ustadz Mansur dengan nada mendesak. Dari kegelapan di ujung jembatan muncul sosok yang membuat Bagas hampir kehilangan kesadaran. Bukan lagi bayangan hitam besar, melainkan sosok ayahnya yang berjalan dengan kaku, menyeret sebuah parang besar yang memercikan bunga api saat beradu dengan aspal. Namun di pundak ayahnya duduk makhluk kerdil berkepala botak dengan perut buncit dan mata satu. Kembalikan anakku, Ustadz." Suara ayahnya terdengar parau, pecah menjadi 2 nada yang berbeda. "Dia harta terakhirku." "Sadarlah Pak, Anda sudah menjual iman demi dunia yang fana. Anak ini bukan barang dagangan," seru Ustadz Mansur. Ia melepaskan sorban putih dari lehernya, lalu memutarnya hingga membentuk lingkaran perlindungan di sekitar Bagas. Tiba-tiba angin puyuh bertiup kencang dari arah sungai. Sebuah tawa kuntilanak yang melengking bersautan dengan geraman berat dari bawah jembatan. Sosok ayah Bagas tiba-tiba menerjang maju dengan kecepatan yang tidak masuk akal bagi manusia biasa. Parang di tangannya terangkat tinggi, mengarah tepat ke kepala Ustadz Mansur. Cak! Ustadz Mansur menangkis serangan itu hanya dengan menggunakan tasbih kayu di tangannya. Keajaiban terjadi. Parang besi itu terpental seolah menghantam dinding baja yang kokoh. Namun serangan gaib yang sebenarnya baru dimulai. Makhluk besar yang tadi di hutan muncul kembali, melayang di atas sungai dan melepaskan hawa panas yang membakar kulit. Ustadz Mansur jatuh berlutut, darah segar merembes dari hidungnya. Ia sedang diserang secara batin oleh ribuan jin yang dikirim melalui ikatan perjanjian pesugihan tersebut. Ustadz! Tangis Bagas histeris. Ia mencoba mendekat, namun Ustadz Mansur menahannya. "Tetap di situ Bagas, jangan keluar dari lingkaran sorban." Ustadz Mansur memejamkan mata, tangannya gemetar hebat saat ia mulai melantunkan ayat-ayat dari surat Al-Jin dengan suara yang menggelegar, beradu dengan suara petir yang tiba-tiba menyambar di langit yang cerah. Setiap ayat yang dilantunkan membuat makhluk-makhluk di sekitar mereka memekik kesakitan. Tubuh ayah Bagas terpental ke belakang, berguling di aspal sambil mengerang seperti binatang yang dibakar hidup-hidup. Makhluk hitam besar itu mencoba mencengkeram Ustadz Mansur, namun setiap kali tangannya mendekat, cahaya putih terang memancar dari tubuh sang ustadz. "Pergi kalian. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim," teriak Ustadz Mansur. Sebuah ledakan cahaya terjadi di tengah jembatan. Hawa panas tadi seketika berganti menjadi sejuk. Sosok-sosok menyeramkan itu perlahan memudar, meninggalkan ayah Bagas yang terkapar pingsan dengan mulut berbusa di ujung jembatan. Ustadz Mansur terengah-engah, wajahnya sangat pucat dan bajunya basah kuyup oleh keringat dingin. Ia tahu ini hanya kemenangan sementara. "Bagas, naik ke motor, cepat. Mereka akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar jika kita tidak segera sampai di pesantren." Dengan sisa tenaga yang ada, Ustadz Mansur menyalakan motornya. Saat melewati tubuh ayahnya yang tergeletak, Bagas sempat melihat bayangan hitam besar masih berdiri di kejauhan, menatap mereka dengan mata merah yang penuh dendam. Perjalanan maut ini belum berakhir, dan gerbang pesantren adalah satu-satunya harapan yang tersisa. Motor Supra itu melaju tertati-tati, suaranya sudah tidak karuan, seolah mesinnya dipaksa bekerja melampaui batas alaminya. Tubuh Ustadz Mansur semakin lunglai. Berkali-kali ia nyaris kehilangan kendali stang motor. Di belakangnya Bagas terus mendekap mushaf kecil itu ke dadanya. Matanya terpejam rapat sementara bibirnya tidak henti membisikkan asma Allah yang ia hafal. Di kejauhan nampak sebuah gapura kayu tua dengan tulisan kaligrafi yang mulai memudar, Pondok Pesantren Al-Hikmah. Namun perjalanan beberapa ratus meter menuju gerbang itu terasa seperti ribuan kilometer. Udara di sekitar mereka mendadak menjadi sangat berat dan berbau belerang yang menusuk. Tiba-tiba dari arah belakang suara derap kaki yang sangat besar mengejar mereka.
Tanah bergetar. Bagas memberanikan diri melirik sedikit ke belakang melalui spion yang retak. Jantungnya hampir copot. Makhluk hitam besar itu kini tidak lagi melayang. Ia berlari dengan 4 kaki seperti binatang buas. Matanya yang merah menyala meninggalkan jejak cahaya di kegelapan malam. "Ustadz, dia dekat. Dia sangat dekat," teriak Bagas histeris. Ustadz Mansur menggertakkan gigi. Darah kembali menetes dari sudut bibirnya. "Sabar Bagas, sedikit lagi." Tapi saat ban motor menyentuh batas tanah pesantren, sebuah tangan raksasa berbulu hitam menyambar ke arah punggung Bagas. Jarak kuku tajam itu hanya tinggal beberapa sentimeter dari baju Bagas. Namun sesaat sebelum kuku itu merobek kulit Bagas, sebuah benturan energi yang luar biasa terjadi. Dar! Suara itu terdengar seperti ledakan trafo listrik. Makhluk itu melengking kesakitan. Suaranya memecah keheningan malam hingga beberapa kaca jendela rumah penduduk di sekitar pesantren retak. Sosok itu terpental jauh ke belakang, seolah menabrak dinding kaca yang sangat keras dan panas. Motor Ustadz Mansur akhirnya ambruk tepat di depan teras masjid pesantren. Ustadz Mansur jatuh tersungkur, sementara Bagas terlempar ke atas rumput. Dari dalam kegelapan masjid yang hanya diterangi cahaya lampu kuning temaram, keluarlah sosok pria sepuh berjubah putih dengan sorban hijau yang melingkar di bahunya. Beliau adalah Kiai Ahmad. Di belakangnya puluhan santri yang mengenakan sarung dan peci putih keluar dengan wajah tenang namun waspada. "Assalamualaikum Kiai, tolong anak ini Kiai," ucap Ustadz Mansur terbata-bata sebelum kesadarannya hilang sepenuhnya. Kiai Ahmad segera menghampiri. Beliau melihat Bagas yang menggigil ketakutan. Saat tangan Kiai Ahmad menyentuh dahi Bagas, bocah itu merasakan kedamaian yang luar biasa. Seolah rasa takut yang sejak tadi menghimpitnya luruh begitu saja. "Bawa Ustadz Mansur ke dalam, berikan air doa, dan kau nak, ikut kakek ke dalam masjid." Suara Kiai Ahmad terdengar sangat berwibawa dan menyejukkan. Di luar gerbang pesantren suasana masih mencekam. Makhluk-makhluk hitam, kuntilanak, hingga sosok tanpa kepala mulai berkerumun di batas gerbang. Mereka menggeram, mencakar udara, dan mencoba melangkah masuk. Namun setiap kali kaki mereka mencoba menginjak tanah pesantren, percikan api gaib muncul dari tanah, membakar kaki mereka. "Mereka tidak akan bisa masuk Bagas," ucap Kiai Ahmad seolah bisa membaca pikiran bocah itu. "Tempat ini dibangun dengan tetesan keringat dan jutaan kalimat Al-Quran. Doa-doa para santri setiap malam adalah perisai yang tidak tertembus oleh perjanjian hitam apapun." Kiai Ahmad kemudian memerintahkan para santri untuk memulai zikir jama'i. Suara puluhan santri yang melantunkan la ilaha illallah secara serempak memenuhi udara. Getaran suaranya terasa hingga ke dalam tulang. Di luar sana makhluk-makhluk itu semakin menggila. Mereka berteriak-teriak seolah telinga mereka sedang disayat sembilu. Bagas duduk di pojok masjid, menatap ke arah gerbang. Di sana ia melihat bayangan ayah dan ibunya berdiri lemas. Wajah mereka tampak hancur dan penuh penyesalan. Namun di belakang mereka sosok hitam besar itu melingkarkan rantai api ke leher kedua orang tuanya. "Bapak, Ibu, jangan dilihat nak, fokuslah pada cahaya di depanmu." Kiai Ahmad menepuk bahunya. "Malam ini adalah batas akhir perjanjian mereka. Jika kau tidak mereka dapat sebelum fajar, maka sang majikan akan meminta bayaran yang lain." Bagas tertunduk lesu. Ia tahu keselamatannya di sini adalah awal dari kehancuran bagi orang tuanya yang telah tersesat. Di balik dinding suci ini, ia aman. Namun hatinya hancur membayangkan apa yang akan terjadi di rumah tua itu saat matahari terbit nanti. Sementara ketenangan suci menyelimuti pesantren Al-Hikmah di desa Sukomulyo, langit malam terasa seperti sedang membusuk. Rumah orang tua Bagas yang biasanya terlihat megah dan angkuh kini dikelilingi kabut hitam yang pekat. Jarum jam di dinding di ruang tengah berputar tidak tentu arah, bergerak liar seiring dengan semakin dekatnya waktu fajar. Ayah Bagas terbangun dari pingsannya di pinggir jalan dan pulang dengan merangkak. Pakaiannya sudah compang-camping, matanya liar seperti binatang yang terdesak. Saat ia memasuki rumah, ia menemukan istrinya sedang duduk di lantai kamar belakang yang terkunci. Ibunya Bagas tidak lagi mengenakan pakaian, tubuhnya penuh dengan sisa-sisa sesajen yang berhamburan. Mana anak itu?" Suara ibunya bukan lagi suara manusia, melainkan geraman yang dalam dan bergetar.
Ustadz membawanya ke pesantren. Aku tidak bisa menembusnya, pagarnya membakar kulitku. Teriak ayahnya sambil menjambak rambutnya sendiri hingga rontok. Tiba-tiba suhu di dalam rumah itu melonjak panas hingga membuat kayu-kayu plafon berderit. Sosok hitam tinggi besar itu muncul di tengah ruangan, namun kali ini ia tidak lagi berdiri dengan tenang. Makhluk itu murka, nafasnya mengeluarkan api biru yang berbau belerang. Janji adalah janji. Suara itu menggelegar, meruntuhkan beberapa bingkai foto di dinding. Kau menjanjikan darah yang paling kau sayangi, tapi kau membiarkannya lari ke rumah tuanmu. Tolong Tuan, beri kami waktu. Ayah Bagas bersujud hingga dahinya berdarah menghantam lantai. Kami akan cari tumbal lain, tetangga kami, anak yatim di ujung desa. Siapa saja, tolong jangan ambil kembali kekayaan ini. Namun hukum pesugihan tidak mengenal negosiasi ulang. Saat fajar mulai menyingsing namun matahari belum muncul, perjanjian itu kadaluarsa. Seketika itu juga, pemandangan di dalam rumah berubah mengerikan. Lantai keramik yang mengkilap tiba-tiba retak. Dari sela-selanya keluar ribuan kelabang dan kalajengking yang merayap menutupi tubuh kedua orang tua Bagas. Perhiasan emas yang dipakai ibunya mendadak memanas, meleleh di kulit leher dan tangannya hingga ia menjerit histeris. Uang-uang merah yang tersimpan di dalam lemari jati tiba-tiba berubah menjadi daun-daun kering yang terbakar dengan sendirinya. Tidak, hartaku, emasku. Ibunya berteriak sambil mencoba menangkap uang yang berubah menjadi abu. Kegilaan pun dimulai. Ayah Bagas mulai mencakar-cakar wajahnya sendiri hingga hancur. Mulutnya mengunyah pecahan kaca, piring, sesajen, seolah-olah itu adalah makanan lezat. Ibunya mulai merangkak di dinding, tertawa melengking sambil menangis darah. Sebelum akhirnya ia mulai memakan tanah yang muncul dari retakan lantai. Tepat saat adzan subuh berkumandang dari jauh, sebuah api misterius muncul dari kamar belakang. Api itu tidak berwarna merah, melainkan biru kehitaman. Api itu merambat dengan sangat cepat, melahap seluruh kemewahan yang dibeli dengan darah. Tetangganya yang mendengar jeritan itu mencoba menolong. Namun mereka terhenti di halaman rumah. Mereka melihat pemandangan yang mustahil. Rumah itu seperti sedang ditarik masuk ke dalam tanah oleh tangan-tangan hitam raksasa dari dalam api. Di tengah kobaran api yang tidak bisa dipadamkan dengan air itu, orang-orang melihat ayah dan ibu Bagas menari-nari di ruang tamu yang terbakar. Mereka tertawa bahagia di tengah siksaan. Jiwa mereka sudah benar-benar hancur sebelum raga mereka hangus. Pagi itu rumah megah tersebut hanya menyisakan puing hitam yang berasap. Tidak ada satupun barang berharga yang tersisa. Warga menemukan kedua orang tua Bagas ditemukan masih hidup secara ajaib di tengah puing. Namun mereka bukan lagi manusia yang waras. Mereka hanya bisa mengerang dan tertawa, sementara mata mereka terus menatap ke atas, seolah melihat sosok yang sedang menagih hutang yang tidak akan pernah lunas. Perjanjian gelap itu telah selesai dan bayarannya jauh lebih mahal dari sekedar nyawa, yaitu kewarasan dan kemanusiaan yang terenggut selamanya. 7 hari telah berlalu sejak kebakaran misterius yang menghanguskan rumah orang tua Bagas. Di pesantren Al-Hikmah, suasana pagi terasa jauh lebih tenang. Bagas duduk di serambi masjid, menatap embun yang menggelantung di pucuk daun jati. Meski fisiknya berada di tempat yang aman, batinnya masih menyimpan luka yang sangat dalam. Ustadz Mansur yang kondisinya sudah mulai pulih meski tubuhnya tampak lebih kurus, mendekati Bagas. Ia membawa kabar yang didapatnya dari desa semalam. Bagas. Bagas menoleh. Bagaimana keadaan bapak dan ibu, Ustadz? Ustadz Mansur menghela nafas panjang. Matanya menyiratkan kesedihan sekaligus keikhlasan. Pagi tadi, bapak dan ibumu sudah dipanggil Yang Maha Kuasa. Mereka meninggal di rumah sakit jiwa dalam waktu yang hampir bersamaan. Perawat bilang, mereka meninggal dengan tenang setelah sempat menyebut namamu dan meminta maaf. Bagas terdiam. Air matanya jatuh tanpa suara. Ada rasa sesak yang luar biasa, namun di sisi lain, ada perasaan lega yang samar. Ia tahu bahwa kematian mungkin adalah cara Tuhan untuk menghentikan penderitaan orang tuanya yang telah diperbudak oleh kegelapan. Perjanjian itu akhirnya benar-benar putus, meski harus dibayar dengan nyawa. Kiai Ahmad kemudian datang bergabung dengan mereka. Beliau duduk di samping Bagas dan mengusap kepala bocah itu dengan penuh kasih sayang. Nah, setiap manusia punya jalan ujiannya masing-masing. Apa yang kamu lalui bukan karena kamu buruk, tapi karena Tuhan
ingin kamu menjadi saksi bahwa cahayanya akan selalu lebih kuat dari kegelapan manapun, ucap Kyai Ahmad dengan suara yang menyejukkan. Bagas menatap ke arah gerbang pesantren. Di sana ia tidak lagi melihat sosok hitam besar atau mata merah yang mengintai. Yang ada hanyalah para santri yang sedang menyapu halaman dan melantunkan hafalan Al-Quran. Bayangan gelap yang dulu mencengkeram pundaknya telah hilang sepenuhnya, digantikan oleh ketenangan yang belum pernah ia rasakan selama tinggal di rumah lamanya. Beberapa tahun kemudian, Bagas tumbuh menjadi remaja yang cerdas dan taat. Ia memutuskan untuk menetap di pesantren, mengabdikan dirinya untuk mempelajari ilmu agama lebih dalam. Bekas luka lebam di pergelangan kakinya memang telah hilang, namun ingatan tentang malam-malam mencekam itu tetap ada sebagai pengingat untuk selalu menjaga iman. Desa Sukomulyo pun perlahan melupakan kejadian tragis itu. Tanah bekas rumah orang tua Bagas kini dibiarkan kosong dan ditumbuhi semak belukar. Warga desa sering bercerita bahwa pada malam-malam tertentu masih tercium aroma kemenyan di sana, namun tidak ada lagi yang berani mencoba mengusik kegelapan yang tertanam di bawah tanahnya. Bagas kini berdiri di depan mimbar masjid pesantren, bersiap untuk mengajar santri-santri kecil mengaji. Saat ia membuka mushafnya, ia tersenyum. Ia sadar bahwa meski ia kehilangan orang tua dan harta bendanya, ia telah mendapatkan sesuatu yang jauh lebih abadi, cahaya iman. Di sela-sela mengajar, Bagas selalu berpesan kepada santri-santrinya dengan kalimat yang selalu ia ingat dari Kyai Ahmad. Jangan pernah menukar jiwamu dengan dunia, karena dunia akan musnah, namun jiwamu akan kembali kepadanya dengan membawa apa yang kamu tanam. Kisah Bagas berakhir bukan sebagai sebuah tragedi, melainkan sebagai sebuah kemenangan bagi seorang anak manusia yang berhasil lepas dari jeratan janji gelap, berkat perlindungan doa dan keteguhan hati. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.